seorang Vena Melinda yang notabene juga dia mantan anggota DPR, independen, mungkin menurut saya Vena jauh lebih bisa langkah-langkah yang sangat efektif untuk pengembalian traumanya. Ya memang hubungan suami istri perlu dilandasi dengan komunikasi yang lancar, kesabaran tentunya dan juga optimisme. Tapi ketika sudah dilandasi dengan emosi, maka komunikasi tidak akan lancar dan hal kecil pun bisa menjadi besar. Masalahnya kalau emosi yang sudah berbicara, maka apapun bisa terjadi, termasuk kekerasan fisik, verbal maupun psikologis. Baik. Dan ini perlu memang diantisipasi dari awal karena sesungguhnya sebelum orang menikah itu bisa dilakukan konsultasi kepada psikolog untuk diantisipasi atau dilakukan suatu penanganan apabila memang salah satu pasangan memiliki emosional yang tidak stabil. Oke. Gitu. Jadi memang sudah bisa kita lihat dari awal untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk mengendalikan diri seperti itu. Baik, Bu, di awal-awal kan Vena sama Ferry terlihat bucin ya, dan di sini yang kita tahu semua Vena yang lebih bucin gitu, sampai mereka tuh muncul ke permukaan tuh dengan kemesraannya, jadi kurang kayak nggak malu lagi tuh lebih-lebihin ABG. Nah, ini gimana Bu? Nggak menjamin ya Bu maksudnya? Ya memang semua yang ditampilkan di media sosial itu kan tidak menjamin 100% apa yang terjadi di dalamnya begitu. Tentunya ditampilkan tidak mungkin yang mungkin susah atau berantemnya, tapi kebahagiaannya yang di-share, kemudian romantismenya, which is itu boleh-boleh saja dan wajar-wajar saja. Apalagi kalau misalnya ditampilkan di media sosial itu bisa mereka inspirasi buat orang lain begitu ya. Tapi tidak menjamin bentuk hubungan di dalamnya. Nah tentunya ketika seseorang tadi sudah jatuh cinta begitu ya, kadang-kadang tidak melakukan antisipasi ya karena ketutup dengan rasa cintanya, sehingga mungkin kelakuan yang negatif atau emosionalnya unstable itu tidak terlihat dan akhirnya tidak terantisipasi. Nah akibatnya apa? Ya bisa terjadi kekerasan seperti ini, baru kemudian sadar bahwa memang mestinya dilakukan suatu bentuk pengendalian diri dari awal gitu ya, melalui sesi-sesi terapi, mungkin seperti itu. Oke Bu, kalau lihat backgroundnya keduanya kan bukan orang yang baru menikah ya, Vena dengan masa lalunya dengan Ivan, begitu juga Ferry dengan Anggi gitu ya. Nah kalau Ibu melihat nih hubungan rumah tangga Vena dan Ferry ini sebenarnya gimana sih Bu? Kalau yang Ibu lihat ini, Vena kan orang independent woman juga ya kita lihatnya, bagaimana Bu? Ya. Memang seharusnya kegagalan perkawinan sebelumnya bisa menjadi pembelajaran di perkawinan berikutnya. Kenapa? Karena tentunya di setiap perkawinan itu kan memiliki keunikan atau warna tersendiri, sehingga kita mungkin karena tidak ada pembelajarannya, kita belajar dari pengalaman. Dan memang sebaiknya pengalaman pertama itu dijadikan pembelajaran dan kematangan, ya, baik itu Ferry maupun itu Vena. Tapi kemudian juga masalah perkawinan sebelumnya juga bisa dijadikan acuan untuk membuat kita mawas diri sebenarnya seperti apa pasangan yang akan kita nikahi begitu. Makanya sebelum kita menikah biasanya kita mencari tahu tentang pasangan kita, karakternya, permasalahannya, sehingga apa sih untuk kedepannya tidak terjadi lagi apabila ada hal yang negatif begitu. Cuman memang kalau seandainya kita sudah memang terlalu jatuh cinta, kita juga sudah ingin memiliki, maka mawas diri menjadi lebih rendah begitu, dan akhirnya item-item yang mestinya diperhatikan ini terabaikan seperti itu. Baik Bu, kalau kita lihat Vena sendiri akan ada trauma nggak sih Bu? Karena kemungkinan saking traumanya Vena nggak mau ketemu Ferry, dia langsung pengen gugat cerai gitu kalau. Iya, jadi memang kekerasan dalam rumah tangga bisa menimbulkan trauma pada seseorang, tapi besar kecilnya atau dalam atau ringannya itu tergantung dari penghayatan setiap korban. Biasanya korban nih yang merasa dirinya itu kurang berharga atau tidak confidence, maka traumanya akan jauh lebih dalam ketimbang orang-orang yang secara kepribadian itu confidence ya, independence ya, dan dia memiliki emosional yang sudah jauh lebih matang, sehingga kasus KDRT ini bisa ditanggulangi dengan lebih baik ya. Dan juga mungkin ada namanya traumatic healing ya, jadi juga dilakukan langkah-langkah psikologis untuk pendampingan psikologis oleh psikolog juga untuk lebih cepat move on-nya. Jadi tergantung karakter seseorang, apakah penghayatannya itu terlalu dalam atau dia juga jauh bisa lebih independen gitu. Untuk seorang Vena Melinda yang notabene juga dia mantan anggota DPR, independen, mungkin menurut saya Vena jauh lebih bisa
confidence ya, percaya diri untuk bisa kembali kepada kondisi sebelumnya begitu ya, di mana dia tentunya akan melakukan langkah-langkah yang sangat efektif untuk pengembalian traumanya. Baik Bu, di sini kan Vena sudah mempunyai anak-anak yang remaja ya, sudah dewasa kalau kita sebutkan, ada Atala sama Feral. Ini peran anak-anak Vena gimana sih Bu untuk menghadapi kasus ibunya ini, sebaiknya apa yang harus Memang peran keluarga di sini, peran keluarga korban di sini sangat penting karena perlunya dukungan atau support system ya. Karena ketika kita sebagai korban mengalami kekerasan, tentunya yang ingin di support adalah sebenarnya rangkulan ya, atau kemudian kembali kepada keluarga inti ya, yaitu anak atau mungkin orang tua dan sebagainya. Kenapa? Karena kita perlu divalidasi secara emosi, mungkin perasaan sedih, kesal, marah dan sebagainya, tapi tidak di reject. Kalau di reject mungkin justru perasaannya akan menjadi lebih perih begitu. Dan ketika dia diterima kembali dalam lingkungan, tidak disalahkan, maka dia akan jauh lebih bisa move on tadi, atau mengatasi traumanya tadi begitu. Jadi tentunya anak-anak yang sudah dewasa perlu juga tahu bagaimana cara menenangkan ibunya supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih serius lagi. Oke Bu, dalam pernikahan ini kan bukan hanya public figure ya, mungkin yang orang-orang biasa juga sering mengalami kekerasan walaupun tidak parah gitu ya. Apa sih Bu sebenarnya yang harus dijaga di Bu dari pasangan suami istri supaya terhindar dari hal tersebut? Yang pertama adalah ketika kita ingin menikah, kita harus tahu karakter pasangan kita seperti apa. Kemudian apa sih riwayat-riwayat perilaku sebelumnya? Apakah masalah ketika pacaran sebelumnya atau ketika pernikahan sebelumnya, apa sih masalah yang sering terjadi? Sehingga kita bisa antisipasi dengan cara melakukan konseling pranikah atau melakukan sesi konsultasi dengan psikolog. Tapi yang sesungguhnya utama adalah bagaimana menjalin komunikasi yang asertif, yang dua arah, dan hubungannya adalah the same level. Jadi bukan merasa salah satu lebih tinggi dibanding yang lain, sehingga akan terjadi bisa terjadi potensi pelaku atau korban KDRT karena sudah merasa satu sisi seorang pasangan itu sudah powerful terhadap penguasaan dari pasangannya. Nah, ini yang menyebabkan cikal bakal KDRT. Tapi ketika kita sudah merasa at the same level, memiliki hak yang sama, komunikasi yang juga dua arah, rasanya sih KDRT akan bisa dihindari. Terutama lagi adalah pengendalian emosi. Karena ketika kita tidak bisa kontrol emosi, maka KDRT itu akan udah di depan kita untuk terjadi begitu. Makanya kita harus tahu cara pengendalian emosi yang efektif, karena setiap orang punya cara masing-masing untuk mengendalikan dirinya supaya emosinya tersalur dengan positif. Terakhir Bu, kalau ciri-ciri maksudnya calon pasangan kita punya KDRT dari pacaran misalnya udah kelihatan nih Bu, kasar dan sebagainya. Nah, kita tapi tetap pengen sama dia. Nah, apa sih yang dilakukan atau sebaiknya apa? Apa kita putusin aja atau seperti apa? Ketika kita mengetahui bahwa calon pasangan kita juga memiliki kecenderungan kekerasan ya, maka kita harus bertanya sama diri kita, apakah kita ingin lanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan pasti akan ada konsekuensi yang mungkin terjadi. Nah, apa antisipasinya begitu. Tapi kalau kita merasa tidak sanggup, ya kita bisa buat keputusan untuk tidak melanjutkan. Jadi berpulang pada diri masing-masing dan mencari tahu kekuatan seperti apa yang kita miliki. Dan tentunya tadi jangan ragu untuk datang ke profesional untuk dilakukan terapi, karena saya yakin setiap orang bisa berubah kalau dia mau berubah. Oke Bu Sani. Makasih ya.